Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bung Talas Pero. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali trip lagi teman-teman. Sekarang ini sudah jam 2 siang. Ya, trip kali ini trip santai cari laut buat di rumah. Dan kondisi cuaca hari ini sementara mendung teman-teman. Light juga sementara pasang. Oke. Pada perburuan kali ini saya akan kembali menelusuri area karang depan rumah saja. Semoga pada perburuan kali ini ikan-ikan monster menampakkan diri dan ada hasil yang bisa kita bawa pulang. Perburuan hari ini dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa menit menelusuri area pinggir karang dan akhirnya saya terhenti karena di bawah sana saya melihat ada sotong batu. Seperti biasa karet pada spurgun yang terpasang saya lepaskan beberapa dan hanya mengisikan satu karet saja. Kita sesuaikan target dengan kekuatan spurgun supaya tidak tertancap pada batu karang. Oke, saatnya menyelam untuk menyelamatkan sotong dari ikan predator. Setelah dekat dengan target dan mendapatkan posisi tembak yang bagus, spurgun diluncurkan dan boom. Tembakan pertama hari ini berhasil dengan sempurna. Sotong yang saya jumpai kali ini sementara dalam proses pelepasan telur ke batu karang. Saat bertelur, sotong akan menempatkan telur-telurnya di dalam gua batu atau di dalam celah-celah batu karang. Dan yang paling sering adalah jenis karang seperti ini, karena bisa melindungi telur-telurnya sampai menetas. Jumlah telur sotong biasanya 100-300 butir. Dan fakta unik lainnya adalah kebanyakan sotong akan mati tidak lama setelah bertelur. Dan coba diperhatikan betapa teraturnya sotong dalam menempatkan telur-telur dalam celah batu karang. Batu karang ini sangat gatal sekali jika bersentuhan langsung dengan kulit dan juga sangat panas teman-teman. Makanya sotong batu menempatkan telur-telurnya pada batu karang yang seperti ini karena tidak mudah diganggu oleh ikan-ikan predator. Dan untuk ukuran sotong yang saya dapatkan hari ini lumayan besar. Dan setelah melumpuhkan sotongnya, saatnya taruh ke atas perahu karena kita akan kembali melanjutkan perburuan. Saat berada di permukaan, tiba-tiba kawanan ikan rainbow runner menghampiri saya. Saya menembak yang berukuran sudah besar dan mata panah berhasil mengenai sasaran. Ikan rainbow runner adalah spesies ikan laut pelagis yang termasuk dalam keluarga Carangidae yang dikenal dengan nama Spanish Jack dan Hawaiian Salmon. Ikan rainbow runner tersebar luas di perairan tropis dan subtropis. Ikan ini memiliki tubuh memanjang seperti torpedo dan kepala yang moncong dan runcing. Warnanya sangat mencolok dengan bagian atas berwarna biru tua atau hijau yang memudar menjadi putih di bagian perut. Dan ikan ini memiliki dua garis tipis yang membentang secara horizontal di sepanjang sisi tubuhnya. Dan masih banyak lagi fakta-fakta unik tentang ikan ini teman-teman.
Bergeser kurang dari 20 meter, di sini saya menyelam kedalaman kurang dari 15 meteran, mencari ikan yang bersembunyi di balik bebatuan. Siapa tahu pada penyelaman kali ini saya bertemu dengan ikan kerapu yang menjadi incaran perburuan hari ini. Turun secara perlahan dan rileks sebisa mungkin, mata tetap fokus mencari target incaran. Setelah hampir mencapai bebatuan, saya melihat ada ikan kerapu yang sedang menatap manja di bawah sana. Langsung semangat 45 mendekati target sasaran. Setelah dekat dengan target, spray gun ditembakkan dan boom. Mata panah mengenai sasaran, kembali ke permukaan dengan cepat sambil menarik tali sap supaya ikannya tidak masuk ke dalam batu karang dan koper mata panah bisa terbuka dengan cepat. Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendapatkan 2 jackpot. Pertama sotong batu dan kedua ikan kerapu yang sudah berukuran lumayan besar. Setidaknya bobotnya mencapai 4-5 kilogram. Di sisi lain saya menembak ikan sweat lips, tapi jenisnya berbeda dengan sweat lips biasanya yang saya temukan. Dan untuk sweat lips satu ini memiliki daging yang sangat enak dibanding jenis ikan sweat lips lainnya. Ikan sweat lips ini memiliki warna keabu-abuan dan bintik-bintik kuning di sekujur tubuhnya, yang menjadi penanda utama bahwa ikan ini adalah ikan sweat lips, yaitu bibir yang sangat seksi dan tebal, yang menjadi salah satu ciri khas utama pada ikan sweat lips, teman-teman. Dan perburuan sudah lebih dari 1 jam, jadi saya istirahat sejenak. Jangan terlalu memaksakan diri. Setelah beristirahat, saya kembali menyelam di kedalaman 5 meteran saja. Di sini karangnya masih sangat bagus-bagus. Dan di antara ikan ekor kuning yang ada di depan sana, ada ikan bluefin trevally yang bermain. Tidak lama ikannya mendekat, spray gun ditembakkan dan dor. Mata panah mengenai di area vital sehingga tidak berdaya sama sekali. Untuk ukuran ikan hanya sekitar 5 jarian saja, lumayan, tetap harus disyukuri teman-teman. Setelah selesai dengan bluefin, di sini ada ikan giant sweat lips. Setelah selesai dengan ikan bluefin, di sini saya bertemu dengan ikan giant sweat lips yang sedang santai. Ukurannya masih terbilang sangat kecil, tapi setidaknya sudah mencapai 1 kilogram. Lumayan untuk menambah koleksi ikan-ikan yang ada di atas perahu.
kembali menyelam ke dasar, merayap di atas tumpukan batu karang, sembari memandang jauh ke depan, siapa tahu ada ikan sasaran yang bisa saya dapatkan. Seperti biasa, kawanan ikan-ikan kecil penghuni batu karang selalu memanjakan mata. Terlihat beberapa ekor ikan sweetlips berukuran mini di arah depan. Dan biasanya jika ada ikan-ikan kecil, pasti ada ikan yang berukuran besar. Jadi tetap stay dan menunggu target terlihat. Tidak lama, ikan sweetlips berukuran jumbo terlihat berganti arahkan, dan setelah saya rasa sudah pas, berganti tembakan dan boom lagi. Ikannya tidak kena. Oh no! Perburuan hari ini sudah berlangsung cukup lama, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan hari ini dan kembali ke rumah. Tapi jangan beranjak dulu teman-teman, karena perjalanan kami masih panjang. Perburuan selanjutnya mungkin akan lebih seru lagi, karena pada video ini ada season kedua. Untuk hasil hari ini sudah cukup lumayan, walaupun tidak banyak, tapi kami mendapatkan 2 jackpot, yaitu ikan kerapu dan sotong batu yang harganya lumayan mahal. Dan untuk hasil penjualan kita akan spill pada akhir video lagi. Wala na banda ako, bro. Seperti biasa teman-teman, kita akan kembali trip lagi hari ini. Ya, ini sudah sekitar jam 2 siang. Mudah-mudahan ada hasil untuk hari ini. Untuk cuaca hari ini cukup cerah. Ada angin sedikit tapi tidak terlalu kencang. Dan kita selalu menggunakan perahu sampan dayung kita teman-teman. Oke teman-teman, setelah sampai ke spot, saya langsung menyelam di kedalaman 8-10 meteran. Menyelam pelan-pelan sambil mencari ikan yang bersembunyi di dalam lubang-lubang batu yang ada di sini. Karena target hari ini adalah ikan kerapu lagi. Semoga pada kesempatan ini ada ikan kerapu yang terlihat dan bisa saya dapatkan.
Nampaknya ikan kerapu yang menjadi target hari ini belum mau menampakkan diri. Kembali ke permukaan dulu dan saya akan berpindah ke batu yang ada di sisi lain di spot ini. Penyelaman kali ini saya turun di kedalaman 15-17 meteran. Batu-batu karang yang ada di bawah sini itu biasanya dihuni ikan kerapu, dan beberapa ikan predator lainnya juga sering bermain di batu ini. Tidak lama memandangi di setiap celah yang ada pada batu karang di sini, tiba-tiba terlihat ikan kerapu yang sedang menatap saya dari celah batu karang yang gelap gulita. Dan yang terlihat hanyalah kepala dari ikan ini dan mulutnya yang terbuka lebar seakan ingin menyambar saya. Spurgan langsung saya arahkan tanpa basa-basi, spurgan ditembakkan dan duar, mata panah berhasil mengenai sasaran. Langsung tancap gas kembali ke permukaan. Alhamdulillah, ikan kerapu yang saya dapatkan kali ini sudah lumayan besar. Walaupun bukan monster, setidaknya timbangannya sekitar 3 kiloan atau bisa saja lebih dari 3 kilo. Bergeser sedikit agak jauh, di bawah sana terlihat lagi ikan kerapu yang berenang pelan ke dalam lubang batu karang. Tetap turun dengan pelan, siapa tahu ikan kerapunya masih bisa terlihat. Mata tetap fokus memandangi di setiap sudut lubang batu ini. Terus menunggu dan menunggu, siapa tahu ikannya keluar dan menampakkan diri. Setelah cukup lama menunggu, ikannya tak kunjung terlihat. Saya memutuskan kembali ke permukaan dulu untuk mengambil kembali pernapasan. Dan kita akan lanjut di percobaan yang kedua. Oke, percobaan kedua kembali ke dasar dan masih di tempat di mana ikan kerapunya bersembunyi. Semoga di percobaan kedua kali ini saya bisa mendapatkan ikan kerapunya, teman-teman. Di arah depan ada ikan sweetleaf macan dan anak ikan red bass. Rencananya saya ingin menembak salah satu ikan ini. Spurgan sudah saya arahkan ke ikannya dan siap untuk menembak, tapi hati masih ragu dan berkata jangan sampai saat saya menembak ikan ini, ikan kerapunya kembali terlihat. Sudah lama menunggu, napas sudah mulai habis, ikan red bassnya tidak jadi saya tembak. Saatnya kembali ke permukaan, tapi tiba-tiba saya melihat bayangan di kegelapan. Dengan sisa napas yang ada, saya kembali dengan cepat mendekat ke ikannya. Dan setelah sudah yakin spurgan ditembakkan dan boom, mata panah berhasil mengenai sasaran. Langsung tancap gas kembali ke permukaan, teman-teman. Akhirnya penantian dan usaha yang panjang membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ikan kerapu yang tadi saya incar kini saya dapatkan. Untuk ukurannya lebih besar dari ikan kerapu yang sebelumnya, teman-teman.
Karena hari sudah semakin sore, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri perburuan hari ini. Jadi pada perburuan kedua kali ini kita mendapatkan 2 jackpot ikan kerapu yang sudah berukuran lumayan besar, teman-teman. Oke kawan, jadi untuk hasil perburuan yang kita dapatkan selama 2 hari itu totalnya 639.000. Pada perburuan pertama kita mendapatkan 291.000 dan perburuan kedua kita mendapatkan 348.000. Alhamdulillah, perburuan kedua jackpot 2 ekor kerapu tiger, timbangannya 8,7 kilo. Dan pada perburuan pertama kita mendapatkan tiger juga 3,8 kilo dan sotong batu 2,4 kilo. Jadi alhamdulillah hasil perburuan selama 2 hari kita mendapatkan 639.000. Oke, saya Bunta Lespero mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang selama ini setia menonton video-video dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.